warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ina Driani dan di belakang saya ada teman-teman saya yang bernama Saya Rina Soina, Sivia Putri Anggraini, saya Najat Davida, saya Vika Diaresta Ramadhani, saya Lailatul Qadriyah, saya Anissa Zudastuti, saya Nyosa Fatul Laili. Kami di sini akan melakukan kunjungan ke Desa Karanganyar yang menjadi sentral mainan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, saya perwakilan dari MA Darul Ulum kelompok 4 izin mewawancarai jenengan untuk melaksanakan tugas saya mengenai pemberdayaan masyarakat. Iya. Sebelum mewawancarai, bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno, asli dari Desa Karanganyar, tepatnya di wilayah ini adalah RT 4 RW 2. Tadi adik-adik dari Madrasah Aliyah dari Ulum Purwobondo itu kalau datang tadi masuki wilayah RT 6 ada Gapuro. Selamat datang di sentra mainan anak Karanganyar, itu adalah wilayah RT 6. Bapak boleh diceritakan asal-usul kenapa Desa Karanganyar bisa dikenal dengan Desa Dolanan? Ya. Sebetulnya Desa Dolanan itu identik dengan pemberian dari pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2010, yaitu ketika Bapak Indro Martoyo selaku Bupati Jepara menyediai desa kami, yaitu sebuah Gapuro sentra tadi yang sudah saya sebutkan di wilayah RT 6. Jadi sebetulnya sebutan Desa Dolanan atau sentra mainan itu sama saja. Cuma kalau dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara itu menyebutnya adalah sentra mainan anak tradisional Karanganyar. Tapi ada juga yang menyebut Desa Dolanan. Sebab ini memang warga kami adalah sebagai perajin mainan tradisional. Ada yang rotokan, gitiran, rotokan, lilian dan sebagainya. Jadi di situ ada yang menyebutnya Desa Dolanan. Sebab apa? Pekerjaan kami sehari-hari adalah membuat mainan anak-anak. Ya. Tadi pertanyaannya, sejarahnya kok bisa disebut Desa Dolanan. Sebelum kami menceritakan panjang lebar, itu awal mulanya masyarakat kami, nenek moyang kami adalah petani, buruh tani, sama perajin anyaman bambu. Atau mungkin kalau di daerah Purwobondo, Kalinyamatan sekitarnya itu ada yang menyebutnya dabak. Tapi kalau di sini adalah menyebutnya anyaman bambu adalah kepang, khusus untuk kepang yang ukuran ada yang 2 meter, ada yang panjang 3 meter, ada yang lebar 1,5 meter, panjang 2 meter, anyaman bambu seperti itu. Nah, tahun 1970-an 5 sejak yang namanya Pak Mudi sama Pak Sanusi, nah ini namanya Pak Mudi, dia adalah pencetus mainan anak tradisional jenis kitiran. Yang kitiran pertama kali bukan seperti ini tapi seperti itu. Ada yang bambu itu? Ya memang bambu kan, cuma bentuknya lain. Di situ ada pilih-pilihnya warna merah, bawahnya kuning, atasnya hijau. Itu kertas minyak yang warna kuning sama warna merah. Jadi itulah mainan pertama kali yang ada di Desa Karanganyar. Itu adalah mainan kitiran yang model begitu. Itu pendatangnya adalah pencetusnya adalah Bapak Mudi yang ini orangnya. Dia itu tahun 1975 dia jualan mainan dari Karanganyar ke Solo, tepatnya Taman Siripedari Solo. Dia menjual mainan dari Karanganyar itu, dia membuat mainan yang bebek-bebekan dari lilin. Ya, bebek-bebek dari lilin, terus ada bola jahit yang ada merah, kuning, hijau, dalamnya balon, itu buatan warga desa Jungsemi, Kecamatan Wedung. Pak Mudi itu jualan bebek tadi sama
bola jet di Taman Sriwedari Solo. Pas kebetulan dia melihat temannya penjual juga ada jualan mainan kitiran seperti itu. Ya, dibeli satu lalu dipreteli dibawa ke Karanganyar. Jadi mulai itulah Desa Karanganyar ada yang namanya mainan kitiran sampai berkembang saat ini dan banyak inovasi, baik itu mainan tariang lelean seperti ini dan juga mainan seperti ayam ini. Jadi disitulah mulai tahun 1975 mainan kitiran terus berkembang sampai saat ini masih tetap eksis dan malah banyak berkembang. Baik itu yang ada yang mainan Ibun Upin, ada yang mainan layangan. Tapi sentra yang terbesar adalah kitiran, mainan tarik sama mainan sorongan. Bagaimana cara Bapak memperkenalkan permainan tradisional ini dengan anak-anak yang semakin maraknya gadget? Ini sebetulnya mainan itu tidak saya kenalkan pada anak-anak, tapi anak-anak itu sendirilah yang pengen tahu. Ada bunyi, dia akan mencari sumber bunyi itu dari mana. Tidak usah dikenalkan, dia akan cari sendiri dengan sendirinya. Oh ternyata bunyinya itu. Dia pasti minta. Kalau gadget harganya mahal. Tapi kalau mainan tradisional seperti yang kami kerjakan sampai saat ini adalah mainan kami dijual di pasar-pasar tradisional. Ada orang yang mengelilingkan atau jualan keliling. Ada orang yang memang didukung oleh putra daerah masing-masing, bukan hanya warga Desa Karanganyar yang ikut memasarkan di daerah masing-masing. Ada apakah itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Indonesia. Mana kami terjangkau itu dari kalangan atas, menengah, maupun bawah itu bisa membeli mainan kami. Sebab paling 5.000, 10.000 dapat. Tapi kalau gadget beratus-ratus bahkan berjuta-juta. Jadi di situ kami sampai saat ini tetap eksis dengan produksi dan juga ada teman-teman yang menjualkan atau memasarkan, bukan hanya warga Desa Karanganyar tapi warga desa lain atau kabupaten lain atau provinsi lain ikut memasarkan mainan tradisional Karanganyar. Berapa modal yang dikeluarkan untuk memproduksi beberapa mainan tersebut? Kalau masalah modal Mbak itu tergantung besar kecilnya usaha. Ya. Contoh kalau saya itu modal awal ya 10 juta sudah cukup kalau modal kitiran. Tapi untuk modal yang ini dengan yang ini memang cukup besar. Sebab harganya pun juga mahal. Kalau ini di kisaran itu dari sini 2.500 sampai 3.000-an. Kalau yang ini kan mahal juga, ini juga mahal. 5.000 sampai 7.000. Jadi kalau memang tadi pertanyaannya modal itu tergantung besar kecilnya usaha yang ditekuni oleh perajin itu sendiri. Bahan baku apa saja yang diperlukan untuk membuat usaha tersebut? Mainan kitiran, jadi yang bahan pokok adalah bambu, ya, bambu, terus ada mika, terus ada kertas, ada karet, ada seng, ada selang, ada lem, ada benang. Sedangkan untuk yang mainan tariang atau mainan lele itu ada Evamet yang masyarakat kami menyebutnya spon, terus cat, ada pasir, ada semen, ada kawat, ada karet, ada mika juga, ada lem. Untuk yang mainan sorongan itu tambah bambu, tambah kaleng, tambah lem setan atau lem ateko, tapi di sini kalau ateko kurang cepat kering. Terus mika, cat, sama karet juga. Membutuhkan waktu berapa lama untuk memproduksi mainan tersebut? Saya itu setiap minggu insya Allah bisa menghasilkan 2.000 sampai 2.500 atau 3.000. Produksi mainan yang paling digemari apa saja, Pak? Tadi yang saya sebutkan, sementara sentra yang paling besar atau
cepat laku adalah mainan kitiran, trotokon sama lelian. Sedangkan untuk yang sewu yang upin-upin ini, terus layangan plastik ini ada tapi kecil permintaannya. Untuk memproduksi mainan yang paling susah Buat pemula atau buat yang belum tahu susah, tapi untuk yang perajin sendiri tidak mengalami kendala susah. Ya, jadi untuk seperti yang baru datang atau seperti pembuat pemula itu memang agak susah, sebab harus ada kepiawaian atau kepintaran tersendiri untuk memproduksi mainan-mainan tersebut. Untuk perajin sendiri tidak ada kesulitan cara membuat. Sebab apa? Kami sudah beberapa tahun sampai puluhan tahun mengerjakan pekerjaan seperti ini. Tapi untuk yang pemula, tapi kalau di Karanganyar pemula nggak ada. Sebab apa? Dia setiap hari melihatnya. Dan pekerjaan kami hampir 70-80% masyarakat kami adalah sebagai perajin mainan anak. Terima kasih Bapak telah memberikan izin mewawancarai untuk tugas sekolah saya atas pemberdayaan masyarakat. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dengan Lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Two hours later.